Hari ini kita akan membahas tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum DPR dan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Bertemu lagi dengan Amrizal dalam podcast bertajuk Belajar Bersama Amrizal. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitan dasar hukum, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik tahun 2024 nanti ada 4 yang menjadi pedoman. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini adalah undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 PUU 18/2020. Nomor 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang kemarin kita bahas tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024. Dan tentunya ada yang keempat yang menjadi pedoman atau dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Saudara yang kami hormati, kalau kita membahas tentang pendaftaran, verifikasi, dan tahapan untuk peserta pemilu tahun 2024, tentunya kita akan membahas tentang kapan diumumkan tentang pendaftaran partai politik. Adapun rincian program dan kegiatan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024 diawali dengan pengumuman pendaftaran partai politik. Pengumuman pendaftaran partai politik ini dilakukan di KPU Pusat. Di KPU Pusat dimulai dari tanggal 29 Juli sampai 31 Juli 2022. Itu pengumuman. Namun perlu diingat, ini yang sangat penting, bahwa pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran partai politik ini juga ke KPU Republik Indonesia dimulai tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 14 Agustus 2022. Berarti pada hari ini adalah hari terakhir pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran. Ada 43 partai politik yang sekarang sudah mengambil akun SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, tapi baru beberapa, belum semua yang melakukan pendaftaran ke KPU Republik Indonesia. Nah, setelah nanti pendaftaran dicek, dilakukan yang namanya verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini juga dilakukan oleh KPU Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Agustus, mulai dari tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022. Jadi 2 Agustus mulai dari kemarin, 1 hari setelah pendaftaran, sampai nanti tanggal 11 September 2022. Jadi itu dia. Kemudian
Setelah dilakukan verifikasi administrasi, nanti akan ada penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik, yaitu pada tanggal 15 September 2022 dan sampai dengan Rabu 28 September 2022. Jadi boleh saja bagi partai politik yang sudah lengkap, dinyatakan sudah lengkap, tanggal 15 September KPU memberitahu tanggal 14 September KPU memberitahu bahwa sudah lengkap, atau yang sudah diverifikasi belum lengkap misalnya, supaya dilakukan perbaikan itu dilakukan nanti sebelum masa pendaftaran berakhir. Tapi ada masa perbaikan dokumen persyaratan khusus bagi partai politik yang belum selesai atau belum siap atau belum lengkap. Ya, belum lengkap. Ini akan ada perbaikan, masa perbaikan. Ya, masa perbaikan yang dilakukan oleh partai politik itu pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan 28 September 2022, seperti yang saya bilangkan tadi. Itu masa perbaikannya. Kemudian barulah KPU lagi melakukan verifikasi perbaikan, yaitu pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Tadi saya sudah mengecek websitenya KPU, baru 21 partai politik yang dinyatakan lengkap dari 43 yang mengambil akun sipol. Berarti dari akun sipol yang sudah diambil 43, berarti ada 22 partai politik lagi yang belum lengkap, dan dari 22 itu ada 3 yang sampai sekarang belum ada pemberitahuan kepada KPU kapan melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen pendaftaran ke KPU Republik Indonesia. Setelah kita melakukan verifikasi perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, tentunya KPU akan menyampaikan kembali pengumuman dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ini juga masih berlangsung di KPU Republik Indonesia. Kemudian baru dilaksanakan yang namanya verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan sesuai dengan pasal 67 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 bahwa verifikasi faktual itu akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian nanti ada masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Kemudian itu ada lagi nanti verifikasi faktual perbaikan. Jadi ada masa perbaikan, kemudian verifikasi faktual lagi perbaikan. Jadi 2 kali verifikasi faktual. Pertama verifikasi faktual, kemudian penyampaian hasil verifikasi faktual, baru setelah itu akan ada perbaikan, diberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan, kemudian verifikasi faktual kembali yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Barulah setelah itu partai politik peserta pemilu ditetapkan. Penetapan partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022.
14 Desember 2022 adalah tanggal penetapan peserta pemilu sekaligus pengundian nomor urut peserta pemilu tahun 2024. Jadi ingat tanggal dan waktunya, jangan sampai salah. Kalau salah maka akan bermasalah. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita sudah membahas tentang jadwal dan tahapan pendaftaran partai politik sampai dengan penetapan partai politik tahun 2024. Sekarang siapa sajakah yang boleh menjadi peserta pemilu tahun 2024? Tahukah saudara-saudara sekalian, ada 4 kategori. Apa yang pertama? Yang pertama adalah partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilu terakhir. Kapan pemilu terakhir? 2019. Kemudian yang kedua, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% ya dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dan pemilu terakhir. Artinya bahwa selain daripada peserta pemilihan umum tahun 2019 kemarin, ada partai politik juga yang tahun ini baru mendaftar dan lulus Kementerian Hukum dan HAM, maka boleh mendaftar ke KPU Republik Indonesia. Kemudian partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di huruf A ditetapkan menjadi peserta pemilu jika sudah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi administrasi. Jadi itu dia, bukan sembarang tetapkan, tapi harus melalui verifikasi administrasi. Kemudian yang ketiga, partai politik yang dimaksud pada huruf 1 pada ayat 1 huruf B, C, dan D ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual. Jadi kira-kira saya pahamkan seperti ini, bahwa partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan menjadi peserta pemilu jika berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Ada berapa partai politik yang lolos ambang batas 4% kemarin pada pemilu terakhir? Ada berapa? Itulah, asalkan mereka lolos verifikasi administrasi, maka mereka loloslah menjadi peserta pemilu. Kemudian partai politik yang tidak punya kursi atau punya kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, atau partai politik yang sama sekali baru, itu harus melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Itu dia, paham ya? Verifikasi semuanya itu harus dipahamkan, jangan nanti ada salah pengertian. Kemudian ada, kita perhatikan pasal 7 PKPU nomor 4 tahun 2022.
Partai politik peserta pemilihan umum dapat menjadi peserta pemilu setelah mengajukan persyaratan sebagai berikut. Jadi ini syarat-syaratnya. Jangan salah lagi. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang tentang partai politik. Kemudian memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Jadi ada 34 provinsi. Partai politik ini harus semuanya 34 provinsi ini mempunyai kepengurusan. Kalau ada satu yang tidak memiliki kepengurusan, maka ini dianggap tidak lengkap, begitu. Kemudian ada lagi dari 34 provinsi itu memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada huruf B. Jadi di provinsinya 34, minimal kabupaten kota itu ada 75% yang wajib memiliki kepengurusan. Kurang dari 75% dari 34 provinsi, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Kemudian memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota sebagaimana yang dimaksud huruf C. Jadi 50%, minimal 50% dari jumlah kabupaten kota yang ada di huruf C. Jadi bukan keseluruhan, bukan yang tak ada, tapi yang ada. Jadi dari 75% itu 50% harus jumlah kabupaten kota. Itu dia. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jadi harus ada perempuannya 30%. Kalau tak ada 30%, tak bisa. Itu dia. Kemudian memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk dan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf C yang dibuktikan dengan KTA. Kemudian yang G mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai terakhir pemilu. Jadi sampai berakhir pemilu nanti harus dibuktikan dokumen-dokumennya bahwa ini adalah kantor tetap masing-masing partai politik. Kemudian menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Ini juga berlangsung di KPU Republik Indonesia. Kemudian menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Selain menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, sebagaimana maksud ayat 1 huruf E, partai politik juga memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya, selain menyertakan paling sedikit, jadi wajib paling sedikit ya. Partai politik juga memperhatikan 30% untuk kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Selain dibuktikan dengan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, partai politik melengkapi salinan dokumen KTP elektronik atau KK untuk disinkronkan dengan data keanggotaan. Saudara-saudaraku sekalian, untuk tahap ini saya pikir ini dulu supaya kita jangan
multi tafsir, jangan salah pengertian, pahamkan dulu apa yang saya sampaikan supaya kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan bahas banyak hal tentang dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sampai dengan tugas KPU provinsi dan kabupaten kota di dalam verifikasi faktual untuk pemilihan umum tahun 2028. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.